Jika situasi sudah memungkinkan, tentu sekolah akan dibuka kembali, tapi tentu keselamatan ini menjadi nomor satu. Nah, bagaimana konsep untuk pembelajaran di sekolah yang terjadi di masa pandemi? Kami menyiapkan sedang menyiapkan panduan untuk pembelajaran di sekolah ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus sepaham dalam pemahaman yang sama bahwa sekolah itu adalah kok nganu emak entuk sabun satuan barang ekosistem. Jadi sebagai suatu ekosistem, maka halo? Ya, halo Pak, monggo dilanjutkan. Ya. Baik. Jadi sekolah adalah suatu ekosistem lingkungan. Ini yang perlu dipahami karena orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu berasal dari keluarga, dari masyarakat. Kemudian ketika mereka akan datang ke sekolah itu adalah bagian dari sistem transportasi. Kemudian mereka juga ada lingkungan yang lain. Nah, bagaimana menyiapkan sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk pembelajaran di masa pandemi? Maka secara teknis ada hal-hal yang harus disiapkan. Yang pertama tentu prakondisinya dulu. Yang saya maksud prakondisi ini adalah misalnya entitas sekolah atau semua warga sekolah itu harus diidentifikasi dari sisi status kesehatannya atau kondisi kesehatannya. Jika sekolah itu nanti akan dimulai, maka guru dan murid, terutama guru, itu juga harus yang pertama kali dicek kesehatannya. Guru yang mungkin mengajar sekolah, maka tentu sebaiknya atau tidak diperkenankan untuk mengajar di sekolah. Ini bagi guru-guru yang mempunyai atau ada dalam kondisi sakit tertentu. Mungkin sakit yang kemudian berisiko untuk kemudian ada penularan di sana. Kemudian murid juga seperti itu. Nah, secara teknis bagaimana? Salah satu contohnya ada begini. Ketika datang sekolah, maka di sana sudah harus disiapkan segala sesuatu yang itu berkaitan dengan kesiapan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID. Misalnya, di sana disiapkan alat pengukur suhu, kemudian harus memakai masker, kemudian ada di sana tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian juga secara fisik kelas itu juga diatur tempat duduknya sesuai dengan protokol kesehatan ini, dengan jumlah murid yang juga disesuaikan. Itu hal-hal yang sifatnya fisik. Kemudian bagaimana dengan pengaturan jam misalnya? Itu juga bisa ada beberapa alternatif. Yang pertama misalnya, yang sedang kami rancang itu adalah sekolah atau pembelajaran dengan menggunakan gelombang atau shift. Katakanlah misalnya dalam satu hari itu ada 7 jam, maka bisa dilakukan shift menjadi 3,5 jam dan 3,5 jam di hari itu. Kemudian ada jeda waktu untuk adanya perpindahan atau mutasi murid ketika mereka keluar dan yang akan datang. Jadi diatur sehingga tidak terjadi kontak fisik di situ. Ini pembagian shift-nya yang shift harian misalnya. Bisa juga shift-nya itu shift ganti hari. Jadi hari pertama atau hari Senin misalnya yang masuk 50% siswa, kemudian yang hari berikutnya 50% siswa. Seperti yang terjadi saat ini untuk guru maupun di kantor-kantor. Mungkin bisa seperti itu. Ada shift gitu. Kemudian juga bisa dimungkinkan cara-cara yang lain untuk pembagian shift-nya ini. Tergantung sekolah yang nyaman seperti apa.
Kemudian bagaimana dengan kurikulum yang disiapkan? Nah, ini tentu menjadi penting bagi kita, mengingat bahwa keterbatasan ini memang kemudian ada tingkat kesulitan tertentu di dalam kemudian akan mencapai ketuntasan minimal, ketuntasan target kurikulum. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan ke kami, apakah kemudian ada semacam kurikulum di masa pandemi begitu? Sampai hari ini secara formal memang kami belum mendapatkan informasi itu, tetapi dalam pikiran saya, kurikulum di masa pandemi ini sebenarnya melekat di guru yang bersangkutan. Dia akan melakukan pembelajaran itu dengan target-target kurikulum itu seperti apa. Nah, tapi intinya bahwa memang ada keterbatasan di saat pandemi ini masih ada. Karena asumsi ketika sekolah dibuka, itu kan sebenarnya asumsi bahwa ini bukan keadaan normal seperti ketika belum ada pandemi, tetapi ini adalah kenormalan tanda petik ketika virus itu masih ada. Jadi kemudian ada ketentuan-ketentuan baru yang harus dilakukan, yang itu terjadi atau dilakukan di masa-masa yang baru. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kembali ke kurikulum, apakah kemudian nanti ketika pembelajaran di sekolah itu kemudian dibagi misalnya shift-nya itu harian, kemudian atau apa shift-nya shift ganti hari dan seterusnya. Nah, soal ganti hari, kemudian bagaimana dengan siswa yang hari itu pas berada di sekolah? Jadi kalau misalnya hari ini dia hari Senin misalnya dia datang ke sekolah, hari Selasanya dia pas belajar di rumah karena kebagian shift-nya. Nah, ini caranya seperti apa? Maka yang terjadi adalah kombinasi antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran jarak jauh sebenarnya atau di rumah. Nah, ini cara teknis nanti akan kami bicarakan nanti sebaiknya seperti apa. Karena kompleksitas dari pembelajaran di sekolah nanti ketika sekolah sudah dibuka itu akan sangat banyak. Nah, saya rasa itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, dan saya berdiskusi ini nanti banyak masukan kepada kami untuk melakukan yang pertama, menyusun menyempurnakan konsep pembelajaran di rumah di tahun ajaran baru ketika sekolah belum dibuka. Kemudian pembelajaran yang dilakukan di sekolah di saat keputusan pemerintah sudah ada, bisa dilakukan di sekolah atau sekolah sudah dibuka, entah itu kapan. Kami siapkan, dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua yang mengikuti pertemuan ini nanti bisa memberikan masukan kepada kami, dan itu nanti akan kami feedbackkan lagi. Jadi kami akan buat beberapa diskusi untuk menyusun konsep ini sebelum tahun ajaran baru dimulai, sehingga kami nanti akan di sebelum menjelang tahun ajaran baru kami sudah bisa menyiapkan panduan bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran baik ketika tahun ajaran baru itu belum masuk sekolah atau ketika sudah masuk sekolah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan pemaparan tentang bagaimana kebijakan dinas yang sedang disiapkan dalam persiapan di tahun pelajaran baru 2020-2021 nanti, yang tadi sudah kita akan sama-sama. Untuk Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf tadi sempat terputus karena ada kesalahan teknis, dan karena sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua JSIT, ini juga sekaligus sebagai latihan kita atau kemudian kebiasaan kita melalui pendekatan dengan kita laksanakan. Bapak Ibu rahimahullah, dan kepada Bapak Kadinas mungkin mohon nanti untuk bisa tetap bergabung nanti di sesi diskusi. Pasti sudah banyak ini di angan-angan Bapak Ibu kepala sekolah dan pendidikan sekolah SIT ini, jangan banyak disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Dinas.
Untuk selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan yang kedua, itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini akan disampaikan insya Allah oleh Ibu DRG Banding Rahayu Jati MKes Kabid P2 Dinkes Kabupaten Kulon Progo. Mungkin nanti beliau akan banyak mengulas dari sisi kesehatan, apalagi disampaikan beliau adalah salah satu juru bicara gugus tugas COVID di Kulon Progo ini. Ibu Banding sudah siap nih? Ampun bergabung, Ibu Banding sudah tergabung kembali? Sepertinya belum ya, belum tergabung kembali karena tadi sempat terputus. Karena sambil menunggu bergabungnya kembali Ibu Banding dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, mungkin kita masuk di materi yang berikutnya dari JSIT Kulon Progo. Pak Wakiti, sampun siap? Halo? Oke. Berapa masih berproses untuk masuk, nggih? Setelah tadi sempat terputus. Nah, Pak Wakiti, ini karena dari Bu Banding dari Dinas Kesehatan belum bergabung kembali. Mungkin untuk pemateri berikutnya bisa dari JSIT dulu, kemudian nanti kalau Bu Banding masuk, kemudian nanti dari Dinas Kesehatan. Ya. Semoga Bapak. Terima kasih Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang kembali disampaikan kepada saya untuk menyampaikan gitu, terkait dengan menghadapi ataupun nanti kita merancang ya pembelajaran di masa pandemi ini, bahwa ya, sudah gabung kembali. Oke, mohon maaf Pak Wakiti, ini karena Bu Banding sudah masuk, ini kita kembali ke Bu Banding, mungkin nggih? Ya, maafkan, tadi mohon maaf Ibu tadi sempat terputus. Monggo Bu Banding, mohon pemaparannya. Setelah tadi di sesi awal kita dengarkan pemaparan, penjelasan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Dikpora Kulon Progo. Kemudian yang kedua ini kami mohon pemaparan ataupun arahan dan penjelasan dari Dinas Kesehatan yang dalamnya disampaikan oleh Ibu. Monggo waktu kami silahkan Ibu secukupnya. Kurang lebih waktu sekitar 20 menit. Monggo. Ya. Oke, selamat siang. Minta izin untuk share PPT ya. Ya, monggo Ibu. Ya. Baik, sebentar bisa carikan. Ya, baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai presentasi di Dinas Kesehatan, sebelumnya saya memohonkan izin Ibu Kepala PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang hari ini tidak bisa bersama Bapak dan Ibu untuk berdiskusi bersama tentang wakili memberikan informasi bidang kesehatan, harapan gambaran yang baik bagaimana pelayanan pembelajaran yang ada di sekolah di bawah naungan SDIT. Slide saya kelihatan ya Pak? Bu, kelihatan Bu. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja karena waktu sangat pendek, saya akan memulai dari memperlihatkan bagaimana situasi COVID-19 secara global, nasional maupun lokal. Sebenarnya Bapak dan Ibu setiap harinya bisa mengupdate informasi ini. Di sini sudah saya sampaikan beberapa alamat
web yang bisa diambil di webnya WHO maupun webnya Kementerian Kesehatan, webnya Pemda DIY maupun webnya Kulon Progo. Nah, di sini secara internasional, secara global, di dunia ini sudah ada 215 negara terjangkit dengan 195 negara transmisi lokal. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kasus kita itu sudah ada 36.406 dan hari kemarin penambahan kasusnya adalah angkanya cantik ini. Hari kemarin ada penambahan kasus baru sebesar 1.111 orang kasus baru yang berdasarkan pemeriksaan swab. Nah, dari pasien yang ada di Indonesia sebanyak 30 Dimut ini, Pak. Dimut pakai DB. Pakai dimut. Mutak ini. Sepertinya terputus Bu Bani. Kaya ako ndelok liya-liyane krungu apa? Operator bisa mengkondisikan. Bu Bani terputus ya. Ya, Bapak Ibu kita tunggu Bu Baning untuk sambung kembali. Sinyal di Bu Baningnya Pak mungkin? Oh, jangan. Terkendala sinyal mungkin. Oh, iya. Bu Yuni mungkin bisa dipastikan ke Bu Bani segera tersambung atau bagaimana? Ya, sebentar. Kita hubungkan dulu. Oh, iya. Bandingnya nggak bisa dihubungi, mungkin sinyalnya hilang ya. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa, muka Pak Wakiti dulu aja, Pak, karena waktunya juga sempit. Bapak Ibu, karena belum terkondisi atau belum tersambung kembali Bu Baning dari Dinas Kesehatan, kita saya kembali ke Pak Wakiti nggih untuk memberikan paparan dari JST Kulon Progo. Monggo Bapak. Nggih, terima kasih nggih waktunya yang diberikan ke kami. Halo, sudah bisa didengar nggih? Ya, Iya, bisa. sakit Pak. Iya, sakit Pak, sakit terdengar. Iya, bisa. Nggih. Nggih.
Oke, terima kasih waktu yang diberikan ya untuk saya menyampaikan beberapa hal ya, ataupun antisipasi ya. Nah, rencana pembelajaran ya ketika nanti ya, misalnya ada kebijakan dari Dinas Pendidikan ya, nah, untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem semi online ya, atau ya dengan kata lain ketika sudah dibolehkan ya anak nanti masuk ke sekolah ya. Biarpun kalau kita melihat ya ya kondisi sekarang ini ya sungguhnya ya kalau tadi ya sempat melihat ya data-data ya, itu ya, kondisinya tidak semakin menurun ya, tetapi kondisi semakin naik. Tetapi ini juga kemudian tidak menjadikan kita ya itu kemudian terus kehilangan kreativitas di dalam memunculkan ya pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ketika nanti sudah diperbolehkan ya, maka ya kita juga harus menyiapkan ya hal-hal yang nanti kita laksanakan ya. Nah, ketika ya pembelajaran itu sudah dibolehkan ya. Adapun ya ketika ya nanti kebijakannya masih terus PJJ begitu ya, ataupun ya BDR ya, tentunya nah kita harus mengikuti ya ketentuan yang ada. Biarpun memang ada banyak kelemahan ya. Halo? Ya, mohon maaf Pak, tadi ada gangguan internet, bagaimana? Ini terus gimana nih Pak Res? Oh, ini Bu Baning sudah tersambung kembali. Ini mungkin Pak Wakiti pending sebentar lagi Pak, nanti karena sekaligus sebagai penyelenggara nanti cukup lebih fleksibel waktunya. Oh, nggih, enggak apa-apa nggih. Ngapunten sangat nggih. Nggih, monggo Ibu Baning saged dipun lanjutkan kembali pemaparan yang tadi sempat terputus. Monggo disilakan. Nggih. Saya izin untuk share screen lagi. Nggih, monggo Ibu. Iya. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Situasi di Kulon Progo saat ini adalah memang kita paling kecil dengan ada 11 kasus. Dan pagi ini akan saya cepat saja, pagi ini pasien kami sudah pulang sehingga hari ini kami tidak memiliki pasien yang dirawat di rumah sakit. Ini adalah web di Kulon Progo, Bapak dan Ibu bisa melihat di kulonprogokap.go.id dan Corona. Kami mengupdate ini adalah setiap jam 4 sore, Bapak dan Ibu akan melihat di mana tempat-tempat atau kecamatan-kecamatan yang setiap harinya memiliki kasus. Ini adalah data terakhir kemarin. Dari 12 kecamatan, 10 sudah sembuh ya Pak, masih ada 1 yang sakit yaitu dari Temon, dan hari ini yang dari Temon sudah sembuh. Sehingga hari ini nanti akan berubah sembuh semua atau tidak ada kasus. Ini kalau kita melihat laporan dari warga masyarakat, di Kulon Progo meskipun kasusnya sudah tidak ada, namun pelaku perjalanan itu tercatat ada 6.595. Di mana setiap harinya, ini data yang kemarin hari Jumat itu ada 42 orang yang masuk ke wilayah masing-masing kecamatan. Nah, kita lihat bagaimana apakah dalam hal ini dengan kasus Kulon Progo yang 0 kasus, kemudian kasusnya terendah di DIY, apakah Kulon Progo situasinya aman? Nah, ini adalah data di mana kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia itu yang dilonsing oleh Kementerian Kesehatan. Daerah di sekitar kita, yaitu Jawa Tengah dan DIY,
Di situ tertulis bahwa Purworejo, Magelang, Bantul, Sleman adalah wilayah dengan lokal transmisi. Artinya di wilayah tersebut banyak kasus yang terjadi dan penularannya adalah di Purworejo, di Magelang, di Bantul, atau di Sleman. Bagaimana dengan di Kulon Progo? Di Kulon Progo, 10 dari 10 pasien kita itu adalah mendapatkan sakitnya karena berada di wilayah-wilayah yang ada penderitanya. Sedangkan satu kasus itu adalah tertular dari salah satu pasien positif sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, kalau di Kulon Progo, ini data PDP-nya, Pak. Data PDP itu memang kita lihat untuk PDP yang anak-anak atau balita, kami memiliki kasus. Nah, di sini memang ada juga kan 9 kasus PDP. Namun untuk pasien itu ada yang positif, ada 1 yang bayi. Nah, apa itu yang disebut sebagai new normal life atau tatanan kehidupan baru? Ini kami sedang dalam tahapan menuju tatanan kehidupan baru, yaitu masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Ada 5 tahapan yang dibuat oleh gugus tugas nasional. Yang pertama adalah tahap prakondisi, yang kedua tahap timing, yang ketiga tahap priority, yang keempat koordinasi, dan yang kelima adalah monef. Saat ini Kulon Progo adalah masih dalam tahap prakondisi. Tadi disampaikan Pak Arif, kita belum masuk di dalam tahapan new normal life. Nah, Bapak dan Ibu, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah melaunching bahwa tidak benar informasi yang mengatakan bahwa usia anak itu tidak terkena COVID. Ya, terbukti di Indonesia itu ada 584 anak yang positif dan 14 diantaranya meninggal. Yang PDP ada 3.324 dan 129 diantaranya adalah meninggal. Data yang ada di Indonesia ini menunjukkan bahwa kematian anak karena COVID itu ternyata di Indonesia adalah tertinggi di Asia. Ya, kemudian di Prancis itu juga ada kasus-kasus anak itu juga cukup tinggi, di Korea juga cukup tinggi. DAI sudah mengeluarkan anjuran yang dikeluarkan oleh pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana anjuran ini poin penting yang mungkin berhubungan dengan pertemuan hari ini adalah IDAI menganjurkan bahwa kegiatan pendidikan anak usia dini sebaiknya dilakukan di rumah dalam lingkungan keluarga dalam bentuk stimulasi berbagai ranah perkembangan. Artinya masih ada di rumah. Bagaimana dengan anak sekolah? Ya, pembelajaran anak sekolah atau usia remaja ini masih direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, poin 8 itu tatanan kehidupan baru ini memang memerlukan penyesuaian kebiasaan dalam interaksi sosial. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri detailnya, tetapi poin ini mungkin nanti akan menjadi bahan diskusi. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu intinya hanya 4. Yang pertama adalah jaga jarak, yang kedua adalah pakai masker, yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun, dan yang keempat adalah tingkatkan daya tahan tubuh. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan protokol kesehatan tersebut? Yang pertama, kenapa harus jaga jarak? Karena COVID yang disebabkan oleh virus ini adalah cara penularannya adalah melalui droplet atau percikan air ludah. Sampai hari ini belum ada yang menemukan bahwa COVID itu menular melalui udara. Sehingga agar terhindar dari percikan air ludah, masyarakat harus menjaga jarak satu sama lain adalah minimal 1 meter. Kalau sekitarnya ada batuk, gitu ya, batuk, itu mungkin dropletnya akan lebih dari 1 meter. Oleh karena itu, saran kita adalah bagaimana masyarakat itu menghindari kerumunan. Yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker? Ya, masker ini adalah digunakan agar virus yang berada di sekitar kita itu tidak terhirup. Karena virus ini hanya akan hidup di saluran pernafasan. Dia tidak akan hidup di saluran pencernaan, dia tidak akan hidup di tempat-tempat lain yang ada di tubuh kita.
sayangnya ukuran dari virus ini sangat-sangat kecil, yaitu 120 nanometer. Nano itu berarti sangat-sangat kecil. Sehingga masih bisa menembus masker. Bahkan masker N95 itu pori-porinya masih 0,3 mikron. Ya, mikron, tidak nano lagi. Nah, penggunaan masker ini adalah juga harus diikuti dengan kebiasaan tangan tidak menyentuh muka. Ya, karena tangan ini akan berkontak dengan droplet yang berada di permukaan-permukaan alat atau bahan yang ada di sekitar orang yang mengeluarkan dropletnya. Perlu kami garis bawahi adalah disarankan menggunakan masker yang reuse. Karena apa? Pengelolaan masker yang sudah dipakai itu harus hati-hati, karena justru masker ini bisa menjadi sumber penularannya. Kemudian protokol yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, harapannya adalah cuci tangan di air mengalir. Hand sanitizer itu adalah tidak begitu direkomendasikan apabila di tempat tersebut adalah ada air mengalir. Ya. Hand sanitizer pun yang digunakan harus yang berbahan dasar alkohol 70%, tidak boleh kurang dari 70%. Hati-hati hand sanitizer yang berdasar alkohol ini, karena sifat alkohol adalah sangat cepat menguap. Kalau penggunaannya tidak bagus, sering dibuka dan sebagainya, adalah kemungkinan alkoholnya kadarnya sudah menurun. Nah, kapan cuci tangan dilakukan? Adalah sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalau berganti aktivitas, keluar masuk rumah, dan sebagainya, keluar ruangan, sebaiknya kembali lagi melakukan cuci tangan. Sesering mungkin. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Karena penularan yang droplet tadi adalah kita sebut penularan langsung. Akan tetapi, virus ini juga bisa menular ke orang lain secara tidak langsung, yaitu karena virus menempel pada permukaan alat dan bahan. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa virus ini bisa bertahan sampai dengan 72 jam, namun kalau kena sinar matahari langsung itu akan mati dalam waktu 30 menit. Dan yang keempat adalah kenapa kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Karena daya tahan tubuh ini diperlukan karena penyebabnya virus, bukan bakteri. Jadi tidak bisa disembuhkan dengan menggunakan antibiotik. Kemudian sebenarnya COVID ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri apabila orang tersebut adalah daya tahan tubuhnya bagus. Yang ketiga, karena belum ditemukan obatnya. Yang keempat adalah belum ada vaksinnya. Dan yang kelima, keuntungannya adalah virus ini bisa membentuk kekebalan baik individu maupun di komunitas. Ini adalah contoh klaster baru yang dilakukan, yang ada. Ini saya ambil dari beberapa media, bahwa dengan berkumpulnya orang, baik sekolah maupun pada acara-acara dinas yang lain, ini ada di Korea, kemudian ada di Cina, ya. Kemudian ini justru yang terbaru kemarin 3 Juni, ini adalah pelantikan kepala sekolah di Jawa Timur, gitu ya. Ada klaster baru, ada sekitar 20-an orang yang tertular karena adanya acara seremonial. Bapak dan Ibu nanti kalau ingin menanyakan hal-hal yang lebih detail, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengakses WHO ya, dari WHO yang Indonesia. Di situ ada question and ask atau pertanyaan dan jawaban apa tentang coronavirus dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa masuk ke sana atau masuk ke web-web yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan secara cepat bagaimana tentang protokol kesehatan dan mengapa harus dilakukan. Demikian Pak, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali Bu Baning atas pemaparan dan penjelasannya, dan cukup banyak data yang tadi disampaikan kepada kita semua yang hubungannya dengan bagaimana perkembangan atau kasus COVID itu baik di dunia maupun di Indonesia maupun di Kulon Progo, dan khususnya yang berkait dengan diskusi kita dan juga aktivitas kita di dunia pendidikan, bagaimana pada anak-anak. Beberapa protokol yang tadi sudah disampaikan dari rekomendasi dari IDAI yang tadi sudah di-share juga suratnya disampaikan. Baik, sebelum masuk di materi yang ketiga, sesi Pak Wakito, ini dapat informasi dari operator karena ada
kesiapan teknis yang mungkin tadi belum sangat tersiapkan, mungkin kita akan terputus lagi beberapa saat dan nanti akan tersambung lagi. Niko, kita lanjut dulu dengan Pak Wakiti. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa nanti kemungkinan akan terputus lagi beberapa saat. Nah, kemudian nanti kita akan tersambung lagi, disambungkan lagi Bapak Ibu. Demikian. Silakan Bapak Ibu, kita lanjut ke Pak Wakiti atau bagaimana? Operator? Langsung Pak Wakiti mawon nggak apa-apa, Pak Riz. Oh, iya. Terus mungkin ini kami persilakan kepada Pak Wakiti sebagai pemaparan yang ketiga, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 nih. Nanti jika nanti mudah-mudahan tidak terputus. Kalau terputus, ya nanti kita masuk lagi dan kita lanjutkan pemaparan Pak Wakiti. Pada Pak Wakiti, monggo Pak dilanjutkan pemaparan yang tadi sempat terputus. Monggo. Oke, halo. Halo Pak. Sampun tersambung. Oke. Sudah bisa didengar ya, dilihat ya. Sampun Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dan saya juga mohon maaf kepada semuanya kaitan dengan secara teknis mungkin ini agak terganggu ya. Nah, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran ya bagi kita semua ya. Nah, yang namanya orang belajar, nah tentu ada kadang menemui error ya, trial dan sebagainya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan ya oleh Bu Baning ya, kondisi Kulon Progo ya. Nah, sekarang pasiennya sudah pulang semua ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya menyampaikan ya bahwa kita nanti mengantisipasi ya ketika ada ya kebijakan misalnya sekolah itu mau dibuka atau sudah diperbolehkan ya untuk dibuka dengan protokol ya kesehatan misalnya. Dan kita juga belum tahu dan mudah-mudahan nanti juga sudah ada informasi sehingga kita bisa menyiapkan ya untuk kegiatan pembelajaran. Yang jelas bahwa sungguhnya ya anak-anak kita mereka tetap butuh belajar baik itu secara PDR ya jarak jauh ataupun yang kemudian juga mungkin secara kalau dimungkinkan gitu ya secara offline. Dan beberapa kelemahan begitu ya yang kemarin mungkin juga sempat ya itu disampaikan oleh